Setelah bereinkarnasi aku menjadi dewa sejati yang disembah di desa. Tapi aku sama sekali tidak senang. Karena selama lebih dari 10 tahun aku tidak menerima persembahan apapun. Menyebabkan retakan muncul di patung dewaku. Dan desa pegunungan ini penuh dengan iblis dan roh jahat. Pengikutku hanya seorang nenek tua bernama Liu. Tepat saat aku putus asa, terdengar suara langkah kaki dari luar. Seseorang datang. Aku menoleh dan melihat, sepasang suami istri muda membantu seorang nenek tua. Melangkahi ambang pintu dan perlahan masuk ke kuil. Mereka adalah Tuan dan Nyonya Liu Kuan. Dan satu-satunya pengikutku, Nenek Liu. Jangan-jangan mereka datang untuk bersembahyang. Aku segera kembali ke dalam patung dan menunggu. Ibu, kakimu kan sudah tidak kuat lagi. Kenapa masih memaksa datang ke sini untuk bersembahyang? Kuil ini sudah sangat bobrok. Mana ada orang yang datang untuk bersembahyang? Orang lain tidak percaya pada Dewa Xuanyang. Aku percaya, nyawaku ini diselamatkan oleh Dewa Xuanyang. Aduh, Nenek Liu datang ke depan patung dewa, menyalakan sebatang dupa dan menggenggamnya dengan kedua tangan. Ia memejamkan mata dan mulai berdoa. Dewa Xuanyang, ajalku sudah dekat. Jadi aku datang untuk menyembahmu untuk terakhir kalinya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku waktu itu. Aku sangat ingin melihatmu sekali lagi. Dulu, Nenek Liu masih seorang gadis kecil bernama Juanzi. Saat berumur 10 tahun, setiap hari ia pergi ke gunung untuk menggembalakan domba. Dan baru pulang saat senja. Suatu hari, saat ia berjalan pulang di malam hari, tiba-tiba seekor serigala ganas melompat keluar dari hutan. Tepat saat serigala itu menerkam Juanzi, tiba-tiba terdengar bentakan yang kuat, membuat serigala itu lari ketakutan. Juanzi berbalik dan melihat seorang paman, melambai padanya, menyuruhnya melanjutkan perjalanan. Perawakannya sama persis dengan patung Dewa Xuanyang. Sejak hari itu, setiap 10 atau 15 hari sekali, ia akan pergi ke kuil kecil untuk bersembahyang, sekaligus menemani Dewa Xuanyang mengobrol model. Hal ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Hingga setahun yang lalu kakinya patah. Ibadahnya pun terhenti. Selama periode itu Nenek Liu juga menjadi buta. Dewa Xuanyang, betapa aku ingin bertemu denganmu sekali lagi. Nenek Liu yang telah selesai berdoa, menusukkan dupa yang menyala ke dalam pedupaan. Ting, pahala bertambah 10. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi pemula. Pahala bertambah 50. Sistem pahala resmi diaktifkan. Hadiah kekuatan gaib memasuki mimpi. Memberkati. Misi membentuk kembali patung dewa telah terpicu. Setelah selesai bisa mendapatkan 200 pahala. Serangkaian informasi melintas. Aku pun memeriksa panel sistem. Sistem sialan ini akhirnya aktif juga. Dengan perasaan gembira aku memeriksa kekuatan gaib yang baru kudapatkan. Memasuki mimpi. Dapat memasuki alam mimpi target. Berkomunikasi dengan roh target. Nenek Liu mempersembahkan dupa sendirian. Aku sudah mendapatkan 10 poin pahala. Kalau seluruh desa mempersembahkan dupa untukku, bukankah pahalanya akan meningkat pesat? Aku melirik Nenek Liu. Sebuah ide muncul di benakku. Malam hari, setelah tertidur Nenek Liu bermimpi. Bermimpi dirinya kembali ke masa gadisnya. Berjalan di hutan kecil. Sesosok bayangan perlahan mendekat. Juanzi menoleh ke belakang. Setelah melihat wajahnya dengan jelas dia malah tersenyum. Dewa Xuanyang, kenapa kamu? Kamu akan segera pergi. Aku datang khusus untuk mengantarmu teman lamaku. Juanzi sangat terkejut. Dewa Xuanyang, jangan lakukan itu. Selama ini terima kasih atas perhatian Anda. Apakah kamu masih punya keinginan di dunia ini? Bisa bertemu dengan Anda sekali lagi sebelum ajal menjemput. Aku sudah puas. Apa kamu ingin melihat anak cucumu untuk terakhir kalinya? Ucapkan selamat tinggal pada mereka. Tapi aku ini orang buta. Bagaimana aku bisa melihat mereka? Perkara kecil. Selamat tinggal. Gambaran menjadi kabur. Nyonya tua Liu terbangun dan mendapati lampu minyak di samping tempat tidur masih menyala. Hatinya tiba-tiba bergetar. Aku bisa melihat Liu Kuan berjalan ke sisi tempat tidur. Ibu, kenapa ibu bangun? Lalu dia tertegun. Ibu bisa melihat. Nyonya tua Liu meneteskan air mata. Memeluk putranya. Mata ibu sembuh setelah bangun tidur. Ini adalah Dewa Xuanyang. Dia mengizinkan wanita tua ini sebelum pergi. Melihat kalian dengan mata kepalaku sendiri. Untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku melayang di udara. Melihat pemandangan ini. Pergi dengan puas. Keesokan harinya animasi. Sebuah suara membangunkanku dari dalam patung dewa. Animasi membuka mata dan melihat. Ternyata adalah pasangan Liu Kuan. Berjalan masuk ke dalam kuil.
Dewa Xuanyang, ibuku sudah meninggal. Mulai sekarang aku akan menggantikan ibuku untuk melayani Dewa Xuanyang dengan baik. Selesai bicara dia memanggil istrinya untuk bergantian menyalakan dupa. Tuan rumah mendapatkan dupa dari pengikut. Pahala bertambah. Aku melihat ke arah Liu Quan dan istrinya. Di atas kepala mereka terlihat nilai pahala yang berbeda. Dewa Xuanyang, kami pamit pulang. Besok setelah urusan pemakaman selesai, aku akan datang untuk memperbaiki aula utama. Keesokan harinya Liu Quan membawa istrinya ke kuil desa. Tetapi terlihat oleh tetangga yang lewat. Kak Quan, ada apa dengan kalian berdua hari ini? Bukankah kalian tidak suka ibumu memuja Dewa Xuanyang? Kenapa hari ini kalian malah menirunya? Sebelum ibuku meninggal, Dewa Xuanyang menunjukkan mukjizatnya dan menyembuhkan matanya. Masuklah dan pasang sebatang dupa. Dewa Xuanyang akan memberkati kalian. Beberapa orang itu saling bertatapan dan tersenyum setelah mendengarnya. Kemudian mereka melambaikan tangan dan pergi dari sini. Setelah melihat adegan ini, aku menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Seorang wanita mendengar perkataan Liu Quan. Dia bergegas menghampirinya. Kak Quan, apakah Dewa Xuanyang benar-benar manjur? Ternyata dia adalah Ayun, istri Liu Dayu dari desa yang sama. Tentu saja, apa yang kukatakan itu benar. Liu Quan melihat Ayun tampak cemas. Lalu bertanya ada apa dengannya. Dayu suamiku pergi memetik obat sebelum fajar. Sampai sekarang belum kembali. Kalau begitu cepat cari kepala desa. Minta dia mengerahkan orang untuk mencarinya di gunung. Dayu dia, pergi ke Gunung Jiu Panshan. Gunung Jiu Panshan adalah lembah di pinggir desa keluarga Liu. Setiap malam, gunung itu diselimuti kabut putih tebal. Katanya itu ulah siluman. Orang yang masuk ke sana tidak pernah keluar lagi. Kenapa Dayu pergi ke tempat itu? Ayahku jatuh dan terluka. Tabib bilang harus minum sup ginseng untuk memulihkan diri. Jadi Dayu pergi ke Gunung Jiu Panshan untuk memetik obat. Kepala desa sudah membawa orang ke sana, tapi tidak berani masuk gunung dalam gelap. Mereka hanya menunggu di kaki gunung. Kak Quan, menurutmu dalam situasi seperti ini, apakah Dewa Xuanyang akan melindungi? Jika tulus maka akan terkabul. Adik ipar, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dewa Xuanyang pasti akan melindungi Dayu. Ayun masuk ke aula utama. Dia menerima dupa dan melihat patung dewa yang begitu rusak. Dewa Xuanyang, jika Dayu keluargaku bisa kembali dengan selamat, aku rela membentuk kembali tubuh spiritual untuk Dewa Nuyang. Ting, tuan rumah mendapatkan dupa. Pahala bertambah 5. Ternyata 5 poin. Aku melihat Ayun yang di bawah. Agak terdiam, tapi permohonannya cocok dengan misi berikutnya. Jangkauan kesadaran spiritualku saat ini hanya bisa mencapai radius 1 li. Meskipun Gunung Jiupan ada di sebelah desa Liu, tapi kesadaran spiritualku paling jauh hanya bisa sampai ke celah gunung. Tidak bisa masuk lebih dalam. Saat ini aku jadi agak pusing. Bodoh amatlah. Pergi lihat dulu saja baru dipikirkan lagi. Aku mengendalikan kesadaran spiritualku meninggalkan patung dewa. Terbang ke arah Gunung Jiupan. Saat hampir tiba di celah gunung, aku mencium aroma dupa. Saat berjalan mendekat, ternyata itu adalah kepala desa Liu, Liu Fu. Dia membawa beberapa penduduk desa bersujud di depan meja dupa untuk beribadah. Di atas meja dupa terdapat sebuah plakat. Tertulis beberapa kata selamatkan kami Dewa Gunung Gandang. Mereka tidak menyembahku, Dewa Desa Xuanyang, malah menyembah Dewa Gunung. Melihat pemandangan ini aku pun marah. Liu Fu dan yang lainnya jelas tidak berani masuk ke gunung. Jadi mereka hanya bisa mendirikan altar di sini untuk memohon perlindungan dewa. Saat itu, terdengar suara kecapan. Aku menoleh untuk melihat. Aku melihat seekor burung hantu mendarat di atas altar, sedang mematuk sesajen di atas meja dupa. Tubuh burung hantu itu juga diselimuti cahaya merah. Ternyata itu adalah iblis kecil. Melihat iblis kecil itu, tiba-tiba sebuah ide muncul di benakku. Sepertinya ada roh jahat di Gunung Jiupan. Manusia tidak baik untuk masuk. Iblis seharusnya bisa. Manusia tidak baik untuk masuk. Iblis seharusnya bisa. Aku pun mendekati burung hantu itu, dan menunjukkan wujud cahaya emasku. Masih makan? Aku datang untukmu. Burung hantu itu tiba-tiba berdiri. Setelah melihat wujud suci itu, dia langsung ingin kabur. Menggunakan kekuatan gaib, guncangan jiwa, burung hantu itu langsung jatuh dari meja persembahan. Aku berbelas kasih dan tidak ingin melukaimu. Jika kamu kabur lagi, aku tidak akan segan-segan lagi. Burung hantu itu bangkit. Dia bersujud berkali-kali ke papan dewa. Tuan Dewa Gunung, aku tidak sengaja memakan persembahanmu.
Ampuni aku siluman kecil ini. Mendengar itu aku terdiam. Dewa gunung apa? Kamu sekeluarga dewa gunung. Aku bukan dewa gunung. Aku adalah Tuan Xuanyang. Burung hantu itu tertegun lalu mulai bersujud. Maafkan aku, Tuan Xuanyang. Aku si siluman kecil ini tidak tahu diri. Seharusnya tidak memakan persembahanmu. Aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Aku juga tidak mau basa-basi dengannya. Langsung menyampaikan permintaanku. Orang yang Tuan bicarakan, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia dibujuk pergi oleh siluman musang kuning di gunung. Aku si siluman kecil ini sebenarnya tidak takut pada musang kuning itu. Tapi aku dan dia tidak pernah saling mengganggu. Jika merebut orang darinya, aku takut dia tidak akan memberikannya. Mendengar ini, aku berpikir sejenak. Mengambil sebatang lilin dari meja persembahan di sebelahnya. Memasukkan kekuatan gaib ke dalamnya. Lilin ini adalah tanda dariku. Kamu bantu aku menyelesaikan masalah ini. Aku pasti akan memberimu hadiah. Burung hantu itu mengerti. Dia maju dan menggigit lilin itu. Terbang menuju kedalaman gunung Jiupan. Kalian lihat burung itu. Dia membawa kabur lilinnya. Kepala desa Liu Fu melihat sekilas. Paman kedua kami sudah menyiapkan persembahan. Apakah Dewa Gunung bersedia membantu masih belum diketahui. Kamu harus bersiap di dalam hatimu. Baik. Terima kasih kepala desa sudah membantu. Biasanya tidak menyembah Dewa Gunung. Sekarang baru minta tolong saat terdesak. Dia juga tahu di dalam hatinya. Bagaimana kalau kita pergi mengundang kakek abu? Kudengar asalkan 3 hewan kurban lengkap. Kakek abu akan menampakkan diri. Utang pada kakek abu tidak akan pernah lunas. Apa itu undangan gratis? Jangan sebutkan masalah ini lagi. Saat ini di dalam gunung Jiupanshan, Liu Dayu tersesat di gunung. Tanpa sadar dia sampai di sebuah rumah di pedalaman gunung. Dia melihat, hamba adalah penghuni gunung ini. Adik kecil, apakah kamu tersesat? Ikutlah denganku, aku akan menunjukkan jalan. Adik kecil, apakah kamu lelah? Minumlah semangkuk air gula dan istirahatlah dulu. Liu Dayu tidak tahan dengan godaan. Tubuhnya tak terkendali perlahan mendekati wanita cantik itu. Tepat saat akan melakukan langkah selanjutnya, dia mencium bau pesing yang menyengat dari tubuh wanita itu. Saat itu dia tiba-tiba sadar. Lalu dia melihat wanita itu lagi. Ternyata itu adalah siluman musang kuning yang telah berubah wujud menjadi manusia. Dalam kepanikan Liu Dayu salah melangkah. Dia jatuh pingsan di antara rumput liar. Adik kecil, kenapa lari begitu cepat? Membuat hamba jadi susah mencarimu. Dia mengulurkan tangannya perlahan ke depan. Tepat saat siluman musang kuning hendak menangkap Liu Dayu. Dari kejauhan terbang seekor burung hantu. Hentikan! Seekor burung terbang turun dan mematuknya. Siluman musang kuning kesakitan dan mundur. Karena kita sesama jenis, mengapa menghalangiku? Kakak Huang, tenangkan amarahmu. Aku diutus oleh Dewa Xuanyang, Dewa Pelindung desa keluarga Liu. Sengaja datang ke sini untuk menyelamatkan orang ini. Dewa Pelindung, hahaha, apa kau sendiri percaya dengan ucapanmu? Dewa dari mana yang ada di dekat gunung Jiupan? Burung hantu ini lalu mengeluarkan lilin. Ini adalah benda kepercayaan yang diberikan Dewa Xuanyang kepadaku. Kau akan tahu begitu melihatnya. Burung hantu menyalakan lilinnya. Kekuatan sihir yang melekat padanya mengubah nyala lilin menjadi warna biru kehijauan murni. Seketika siluman musang itu merasakan aura yang tidak biasa. Siluman musang itu menenangkan diri. Berpikir sejenak, kau seharusnya tahu peraturan Gunung Jiupan. Setelah malam tiba boleh masuk tapi tidak boleh keluar. Jika dia bisa berjalan keluar sendiri, itu bukan urusanku. Burung hantu itu segera turun, mematuk dahi Liu Dayu. Liu Dayu terbangun kaget. Dia bangkit dan melihat sekeliling dengan panik. Dan malah melihat seekor burung menatapnya. Burung hantu berputar 2 kali di atas kepalanya, memberi isyarat agar Liu Dayu mengikutinya. Liu Dayu tidak ragu dan langsung mengikutinya. Paman Liu Ang, sudah selarut ini masih belum ada kabar. Dayu sepertinya tidak akan bisa kembali. Bagaimana kalau kita pulang dulu saja? Liu Ang menyeka air matanya. Sebenarnya kau di mana? Tiba-tiba di kejauhan menyala seberkas cahaya lilin.